Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita tetap diberikan kesempatan boleh bertemu di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Kita bersyukur sebab kehidupan kita hari demi hari tetap disertai oleh Tuhan. Kita yang datang perundungan pagi hari ini saudaraku, sebelumnya mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang tetap senantiasa boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Dan kami merasakan kembali, di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan aktivitas, untuk kami boleh merasakan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami anak-anak-Mu akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendirilah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kekuatan, kami diberikan pengertian untuk kami boleh membaca, merenungkan, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Lukas pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ya, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera Kristus untuk kita semua. Saudaraku, untuk mengawali perenungan kita di pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk flashback, untuk melihat kejadian kembali, di mana kita flashback kegiatan tahun lalu, tepatnya pada bulan Desember, khususnya jemaat kita, GPIB Bukit Harapan membuka diakonia untuk meja putih dalam rangka menyambut Natal. Ya, bagi jemaat yang tergerak hatinya dapat memberikan sumbangan, mungkin juga dalam bentuk dana, memberikan sembako, begitu, berupa beras, minyak, gula, kopi, teh, dan lain sebagainya, untuk disumbangkan kepada jemaat anggota diakonia yang membutuhkan. Dan juga jemaat sekitar gereja, yaitu tukang parkir, orang-orang yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, memang ini adalah momen yang baik. Tapi kita harus mengerti bersama bahwa bukan hanya dalam rangka untuk menyambut Natal saja kita berbuat baik. Jadi jangan sampai kita mau berbuat baik, kita menolong, itu hanya pada saat atau momen-momen tertentu. Dalam iman Kristiani kita percaya bahwa setiap saat adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk menolong sesama kita. Bukan hanya dalam hari raya atau perayaan tertentu saja, saudaraku. Nah, demikianlah juga yang dilakukan oleh Yesus dalam perikop kita di pagi hari ini. Apa yang terjadi? Pada saat itu Yesus sedang menghadiri undangan perjamuan makan malam dari salah seorang petinggi Farisi. Pada saat itu bertepatan dengan hari Sabat, pada perjamuan itu, di hari Sabat itu, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air. Dia datang berdiri di hadapan Yesus. Nah, orang yang sakit busung air ini, saudaraku, adalah orang yang mengalami pembengkakan pada bagian tertentu seperti kaki, tangan, atau perut karena cairan tubuh terkumpul dalam rongga-rongga badan, sela-sela jaringan, dan dalam sel akibat penyakit seperti penyakit hati, jantung, dan ginjal. Nah, kehadiran orang busung itu sungguh aneh. Sebab pada umumnya ada orang segan untuk memasuki rumah seorang tokoh masyarakat tanpa diundang, ya. Apalagi ada orang sakit. Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba bisa datang dan berdiri orang sakit busung air di hadapan Yesus pada saat Yesus makan bersama? Kita saja kalau melihat orang-orang berpesta, kalau kita tidak diundang, kita malu untuk datang, siapa kita. Tapi orang busung ini tiba-tiba datang menemui Yesus.
Apakah orang sakit busung ini sengaja didatangkan dan dipersiapkan oleh musuh Yesus untuk menjebaknya? Nah, ada beberapa penafsiran mengatakan seperti itu untuk menjebak Yesus. Jadi mereka tahu bahwa Yesus itu orang yang sangat baik, sangat berbelas kasih menyembuhkan orang itu. Nah, dengan demikian Yesus pasti terjebak untuk melakukan pelanggaran dan hukum Taurat. Karena menyembuhkan orang sakit itu dilarang kalau dilakukannya pada hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus paham betul akan aturan ini. Tuhan Yesus mengerti tentang peraturan hukum Taurat tentang hari Sabat, yaitu dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali di dalam bait Allah. Namun apa yang Yesus lakukan, saudaraku? Yesus memegang tangan orang itu dan menyembuhkannya. Lalu kemudian orang itu pergi. Nah, saudaraku, kita paham benar bahwa Yesus itu bukan mau melanggar aturan. Yesus sangat menghargai peraturan hari Sabat. Tapi dari perbuatan Yesus ini ada 3 hal yang ingin Yesus tunjukkan, yang ingin Yesus sampaikan. Ya, yang pertama, Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi. Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus mau menunjukkan kepada ahli Taurat bahwa sesungguhnya hari Sabat merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi umat manusia. Dan hari Sabat bukanlah hambatan untuk berbuat kasih kepada sesama manusia. Jika memang waktunya untuk menolong, tolonglah. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang sakit memang harus disembuhkan karena mereka perlu pertolongan agar supaya mereka bisa sembuh dan pulih kembali. 3 hal inilah yang dapat kita pelajari dari perbuatan Yesus. Kita disadarkan, kita diajarkan untuk dapat menolong berbuat baik tidak mengenal waktu. Kapan saja, di mana saja kita berada, kita boleh mencontoh sikap Yesus. Kita harus siap sedia dengan hati yang tulus, ikhlas menolong berbuat baik kepada sesama yang dalam pergumulan, penderitaan, kelemahan tubuh yang dialami oleh sesama kita. Maksudnya, kita tidak harus menjadi seorang dokter dulu baru kita bisa menyembuhkan, menolong, mengobati sesama kita. Dan kita juga tidak harus menjadi seorang yang miliarder, kaya raya baru bisa membantu dan memberikan bantuan kepada sesama kita. Tapi di pagi hari ini kita diajak untuk melakukan apapun yang kita bisa. Jika kita memang bisa berdoa, hanya itu yang kita lakukan. Berdoalah dengan tulus, dengan iman untuk saudara kita. Sebab doa sangatlah berarti bagi saudara kita yang ada dalam masalah, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan apa yang saudara kita alami. Mari kita hadir sebagai saudara yang memberikan perhatian untuk membuat saudara kita semangat menjalani kehidupan dan pergumulannya. Mari kita siap sedia melayani dimanapun, kapanpun, kalau kita bisa melakukannya. Jangan batasi kasih Allah dengan peraturan atau keadaan apapun. Sebab Tuhan terlebih dahulu melayani dan Tuhan terlebih dahulu menyertai, mengasihi kita setiap waktu. Dan itu terbukti di pagi hari ini, tanpa batas. Selamat menjadi penerus kasih Allah di dalam dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama di pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong tanpa batas, menolong dengan ikhlas tanpa pamrih dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami tertutup karena peraturan atau apapun, tapi biarlah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang tetap setia, yang tetap dengan ikhlas tulus menolong sesama kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ketika di pagi hari ini ada kesempatan baru yang Tuhan berikan, kami akan memulai serangkaian aktivitas kami, baik kami yang bekerja, bersekolah, berkuliah, mencari pekerjaan, kami yang menikmati masa tua, kami yang dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, berkati masing-masing kami dengan apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang ada dalam hati kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Sehingga kami siap dengan tetap teguh semangat menjalani hari demi hari yang Tuhan berikan di sepanjang hari dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau perhalaskan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.